Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya Wikan Widianto, Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai konseling eksistensial. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik secara fisik dan mental di kediamannya masing-masing. Perlu diketahui, sebelumnya kita sudah belajar mengenai konseling psikoanalisis dan konseling Adlerian. Nah, selanjutnya adalah kita belajar mengenai pendekatan konseling eksistensial, di mana nanti kita akan belajar mengenai tokoh konseling eksistensial, kemudian pengantarnya, konsep fundamentalnya, proses konseling eksistensial, termasuk teknik dan aplikasinya bagaimana, seperti itu. Oke, langsung saja saya mulai. Nah, ada beberapa tokoh yang mengembangkan pendekatan konseling eksistensial. Yang pertama ada Viktor Frankl. Tahunnya 1905 sampai dengan 97 atau 1997. Di mana di sini Viktor Frankl mendefinisikan bidang eksistensialisme. Lahir di Wina, melalui pekerjaan dan mengembangkan nilai-nilai dan mengetahui penderitaan orang dapat menemukan makna dan potensi kebahagiaan, seperti itu. Jadi mengembangkan nilai-nilai pekerjaan dengan mengetahui penderitaan, pada akhirnya seseorang bisa mengembangkan makna dan potensi kebahagiaan dalam dirinya. Tokoh kedua yaitu Rollo May, yaitu tahun 1909 sampai 1994. Ini juga salah satu pencetus dari konseling eksistensial. Dan tokoh yang ketiga yaitu Irvin Yalom 1931. Nah, di sini juga merupakan salah satu tokoh yang mengembangkan konseling eksistensial, seperti itu. Pengantar dari konseling eksistensial. Nah, perlu difahami, konseling eksistensial merupakan cara berpikir atau sikap tentang terapi psiko daripada gaya praktik psikoterapi tertentu. Jadi lebih pada cara berpikir dan sikap. Ya, sikapnya dari siapa? Ya dari konselor dan konseli dalam merespon dan bagaimana dirinya menghadapi permasalahannya, seperti itu. Praktik konseling eksistensial menggunakan pendekatan filosofis. Jadi ada nilai-nilai nanti yang diangkat, dan eksplorasi dari konseling eksistensial itu bertemakan mengenai kematian, makna, kebebasan, tanggung jawab, kecemasan, dan kesendirian, karena ini berhubungan dengan arus seseorang akan perjuangannya, seperti itu. Nah, tujuan pengubahan konseling eksistensial itu lebih kepada membantu konseli mengeksplorasi nilai pemberian hidup yang ada atau yang eksistensial. Nah, bagaimana hal-hal ini kadang-kadang diabaikan atau ditolak? Nah, bisa jadi karena individu itu menolak nilai-nilai pemberian hidup atau mengabaikan. Dan bagaimana mengatasi, pada akhirnya dapat mengarah pada yang lebih dalam, lebih reflektif dan bermakna adanya. Ya, konseli diundang untuk merefleksikan kehidupannya, untuk mengetahui berbagai alternatif solusi dan mengambil tindakan atas kejadian tersebut. Jadi konseli di sini dilibatkan untuk merefleksikan kehidupan yang dia alami selama ini, seperti itu. Nah, ada asumsi bahwa individu adalah makhluk yang bebas dan memiliki tanggung jawab atas pilihan tindakan tersebut. Maka konseling eksistensial menekankan bahwa kebebasan individu itu juga diiringi dengan tanggung jawab pilihan, seperti itu. Individu akan memiliki kemampuan akan kesadaran dirinya, kebebasan disertai tanggung jawab, mencari makna dan tujuan hidup, menjalin hubungan dengan orang lain, adanya kecemasan sebagai bentuk realita kehidupan, serta menyadari akan adanya kematian. Jadi
kecemasan bukanlah sebuah hal yang harus dihindari ya, karena di sini disebutkan bahwa kecemasan merupakan realita kehidupan dan itu pasti dialami oleh setiap individu seperti itu. Oke, proses konseling eksistensial di sini, tujuan dari konseling eksistensial tujuannya yaitu mengundang konseli untuk memahami tindakan-tindakan yang mana konseli tidak tepat menjalani kehidupan nyata dan membantu menyusun pilihan yang mengarah pada tujuan hidupnya yang sesuai dengan kemampuannya. Maka untuk eksis kita harus membantu konseli bisa menerapkan tujuan hidupnya sesuai dengan batas kemampuannya, jadi tidak memaksa untuk melakukan sesuatu yang berlebihan seperti itu. Dengan kata lain, konselor itu membantu konseli untuk mengambil tanggung jawab atas keadaan dalam hidupnya dan untuk membuat pilihan sadar yang memungkinkan konseli menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan asli atau otentik. Nah, seringkali itu individu itu ada yang cenderung memakai topeng dalam kehidupannya. Nah, ini kalau eksistensial dia lebih menekankan pada otentik, keaslian dari individu itu sendiri. Ada 4 bidang ada 4 bidang konsentrasi atau fokus dari konseling eksistensial, yaitu yang pertama kematian dan kecemasan, kebebasan disertai tanggung jawab, hubungan dan isolasi, dan ketidakberartian. Dan di sini titik berat yang menjadi fokus dari konseling eksistensial seperti itu. Nah, peran konselor yaitu membantu konseli untuk bertanggung jawab atas pilihannya. Nah, di sini konselor membantu konseli meyakinkan dan membantu konseli mengambil peran dan tanggung jawab atas kehidupannya. Di sini konselor mempelajari perspektif subjektif dunia konseli dan melatih konseli agar paham akan dunia dan mengambil tindakan baru untuk perubahan yang lebih baik. Nah, apabila konseli terlibat dalam suatu permasalahan dan memilih menyalahkan orang lain akan kondisinya, maka konselor bertugas untuk menggali informasi mengenai peran orang tersebut dan merubah pemikiran konseli atas permasalahan tersebut sehingga konseli mampu mengambil tanggung jawab atas kejadian tersebut. Lalu apa pengalaman konseli? Nah, kalau tadi konselor membantu konseli mengambil peran tanggung jawab, nah konseli di sini konselor mendorong konseli mengambil tanggung jawab akan permasalahannya. Maka peran konseli yakni mempelajari keadaan dan melatih dirinya agar bertanggung jawab di setiap permasalahannya. Jadi melatih dirinya dan mempelajari keadaan dirinya. Seringkali kalau kita diminta untuk mengidentifikasi diri kita sendiri, kita merasa kesulitan, dan kalau kita diminta menilai orang lain, kita dengan leluasa memberikan penilaian tertentu. Nah, itu kalau eksistensial di sini, maka diri kita sendiri itu dilatih untuk melihat diri kita sendiri, mempelajari keadaan kita, dan untuk mengambil peran atas permasalahan yang dialami oleh diri kita. Di sini konseli juga haruslah berperan aktif selama sesi konseling berlangsung, di mana konseli harus mengambil keputusan mengenai kecemasan, perasaan bersalah, dan ketakutan yang dialami ketika menjelajahi pengalaman hidupnya seperti itu. Lalu bagaimana sih interaksi konselor dan konseli? Nah, konselor menunjukkan sisi jujur, berani, dan berintegritas sebagai sebuah sikap dasar dari diri konselor. Nah, ini dilaksanakan selama sesi konseling berlangsung. Proses konseling merupakan penjelajahan yang dilakukan oleh konselor pada konseli demi merasakan perasaan yang dialami konseli secara mendalam. Nah, konseling eksistensial adalah perjalanan menuju penemuan diri dan perjalanan penyelamatan untuk konseli dan konselornya. Untuk dalam interaksi pada sesi konseling, konselor menunjukkan sikap empati yang tulus dan penuh perhatian.
Empati, ada kata kunci empati ya. Oke, teknik dan aplikasi pada proses konseling eksistensial. Berbeda dengan konseling psikoanalisis yang terlihat dengan cara mendiagnosis, prognosis, pengobatannya. Nah, konseling eksistensial melihat sifat keberadaan manusia sebagai pandangan filosofis, sehingga konselor eksistensial memandang manusia berdasarkan eksplorasi realitas subjektif konseli. Nah, deskripsi permasalahan dan sejauh mana pemahaman yang didapat konseli itu sendiri. Alih-alih seseorang yang sedang memperbaiki jiwa, maka konselor eksistensial lebih memilih dianggap sebagai kawan filosofis dari konselinya. Ada keunikan dari konseling eksistensial, yaitu perubahan yang terjadi pada diri konseli bukan karena teori maupun teknik yang diterapkan oleh konselor, melainkan berasal dari sesi pertemuan konseling yang terjadi antara konselor dan konseli ketika berkolaborasi mengentaskan permasalahan yang ada. Jadi tidak pada teori dan teknik yang diterapkan konselor, tapi lebih kepada sesi-sesi pertemuan konseling yang terjadi antara konselor dan konseli itu sendiri. Dan konselor di sini menjadi seorang teman filosofisnya. Konselor eksistensial peka akan keunikan dari konseli, sehingga ini menjadi pedoman utama ketika interaksi konseling. Nah, karena keunikan tersebut, konselor bisa menempatkan intervensi yang sesuai dengan kepribadian dan gayanya. Adapun teknik yang digunakan dalam konseling eksistensial bisa mengadaptasi dari teknik-teknik konseling berdasarkan pendekatan lainnya. Jadi bisa mengambil atau meminjam ya teknik-teknik dari pendekatan konseling lainnya, namun berdasarkan asumsi dan sikap yang menjadi panduan dalam memberikan intervensi. Agar berhasil konseling, maka perlu ada keterbukaan akan kreativitas konseli selagi dipandu oleh konselor. Jadi teori dan teknik itu tidak menjadi sebuah hal yang bisa menyelesaikan permasalahan konseli, tapi lebih kepada bagaimana pendampingan konselor selama sesi konseling berlangsung, dan konselor sebagai seorang teman filosofis dari konseli itu sendiri. Dan adapun kalau menerapkan teknik, bisa dengan cara mengambil atau meminjam teknik-teknik yang ada di pendekatan konseling lainnya, seperti itu. Ada 3 fase umum dalam konseling eksistensial. Yang pertama, fase-fase sesi awal konseling. Nah, ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengklarifikasi asumsi konseli mengenai dirinya atau dunianya kepada konselor. Nah, di sini konseli diajak menantang dan mempertanyakan dunia yang dianggapnya bermasalah. Tentu untuk melakukan hal ini perlu ada keberanian seperti itu. Ya, titik kritis sesi awal ini yaitu dimana konseli mengungkapkan permasalahannya dan fokus kepada menyalahkan orang lain. Artinya konseli belum bisa mengambil tanggung jawab atas permasalahannya dan cenderung menunjuk orang lain seperti itu. Nah, untuk hal ini konselor bisa melakukan merefleksikan, yaitu keberadaannya pada situasi permasalahannya dan memeriksa peran konseli pada munculnya permasalahan dalam kehidupannya. Konselor juga bisa memberikan pendampingan secara konsisten dengan menggunakan hubungan yang otentik, seperti itu. Kemudian fase selanjutnya, fase tengah, yaitu konselor bertugas dengan meninjau sumber dan otoritas sistem nilai yang melekat pada diri konseli secara komprehensif. Oke, ada kata-kata komprehensif, itu menyeluruh. Jadi ada tinjauan ulang sumber dan otoritas sistem dalam kehidupan konseli secara komprehensif. Nah, ada 3 prinsip tambahan yang penting dalam konseling eksistensial. Yang pertama adalah
Konselor mengakui kebebasan konseli dalam hal memilih maupun menerima. Kemudian mendorong konseli untuk lebih otentik, ya, tidak usah memakai topeng, tidak usah berupaya menjadi orang lain, jadi tetaplah jadi dirimu sendiri. Kemudian yang ketiga, mendorong konseli untuk mengalami kontak yang lebih besar dengan pengalamannya di sini dan saat ini, terutama berkaitan dengan emosinya, seperti itu. Nah, pada fase terakhir yaitu konselor membantu konseli akan nilai-nilai yang telah dipelajarinya dan mewujudkan dengan mengambil tindakan yang tepat. Hal ini dimaksudkan untuk mencari kemungkinan-kemungkinan konseli bagaimana menerapkan nilai-nilai yang adaptif dan diinternalisasi secara nyata dalam sesi konseling yang berlangsung sampai berakhirnya sesi konseling dengan konseli. Nah, ada ciri-ciri khusus konseli yang sesuai untuk konseling eksistensial. Meskipun pada dasarnya setiap konseli bisa dari konseli yang menggunakan bermasalah dengan penyalahgunaan nafza, minoritas etnis, ras, LGBT, itu juga bisa dibantu oleh konseling eksistensial. Namun ada kecenderungan bahwa konseling eksistensial lebih efektif membantu konseli yang berada di persimpangan, di mana dirinya kesulitan mengambil tindakan, mempertanyakan keberadaan dirinya, di mana keberadaan dirinya terhadap ke dunianya dan siap menerima perubahan itu sendiri. Ada tiga hal yang ini lebih cenderung bisa efektif konseling eksistensial. Yang pertama, di persimpangan jalan antara kanan kiri, antara iya tidak, antara maju mundur misalkan. Kedua, pada posisi ingin mengetahui keberadaan dirinya terhadap dunianya, saya itu di mana sih, peran saya di mana, langkah apa yang harus saya lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai kesiapan individu untuk menerima perubahan. Kalau tiga hal ini terpenuhi, ketika konselor menerapkan konseling eksistensial bisa diyakini lebih efektif dalam hal menyelesaikan permasalahannya. Nah, itu tadi beberapa hal yang menjadi materi yang bisa saya sampaikan untuk pendekatan konseling eksistensial. Teman-teman sendiri nanti bisa juga mencari materi tambahan di artikel-artikel maupun buku-buku rujukan yang lainnya, seperti itu. Nah, sebelum saya akhiri ada dua refleksi dan pertanyaan yang nanti bisa kalian diskusikan secara kelompok dan direspon ya di channel ini, begitu saja. Oke, yang pertama, cobalah untuk mengidentifikasi bentuk eksistensi dari kalian, dari diri kalian masing-masing, mulai dari awal mula permasalahan, keputusan yang Anda ambil dalam penyelesaian masalah, kemudian jelaskan dampak pada situasi Anda pada saat ini. Jadi permasalahan kemarin lalu itu apa dampaknya pada situasi Anda saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara Anda membantu konseli yang memiliki sedikit minat dalam mengeksplorasi eksistensi dirinya, sedangkan hal tersebut penting bagi konseli. Coba jelaskan secara seksama, secara detail bagaimana caranya, dan jawab dengan lengkap ya, komprehensif tahap-tahapnya. Oke, sementara dua hal itu tadi sebagai refleksi diri, silahkan diskusikan secara kelompok
Untuk materi konseling eksistensial saya bisa akhiri. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.